Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini gua pengen bikin perbandingan simulasi ya guys ya. Simulasi investasi di saham dengan metode dividen reinvest. Kita bandingkan dengan dana pensiun lembaga keuangan ya guys ya. Tapi guys, sebelum kita ke simulasi, gua pengen infoin ke kalian ya guys ya, buat kalian yang belum tahu ya guys ya. Kalau kalian sudah tahu ya refresh ulang lah guys ya. Kalau kalian yang belum tahu ya, jadi ada aturan di dana pensiun lembaga keuangan ya, DPLK itu, kalau saldo ya guys ya, kalau saldo setelah dikurangin ini guys ya, dikurangin pajak ya, itu saldonya lebih dari ini guys ya, 500 juta ya. Jadi total akumulasi 80% dari akumulasi dana pensiun kalian itu, kalau di atas 500 juta maka wajib dibelikan dengan anuitas seumur hidup ya guys ya. Anuitas seumur hidup ini jadi kalian akan mendapatkan penghasilan bulanan gitu loh guys ya, dapat gaji bulanan senilai tertentu sesuai dengan saldonya. Berapa jumlahnya ini nanti kita akan simulasikan nih guys ya. Nah, aturannya untuk pensiun dana pensiun ini guys ya, anuitas bulanannya itu untuk kalian ya sebagai yang pertama mendapatkan itu 100% ya guys ya. Tapi nanti ketika sudah kalian udah meninggal, turun ke janda kalian ya, ke istri kalian, atau ke kalau kalian perempuan ke suami kalian itu 75% ya guys ya. Nanti ke anak kalian turun lagi gitu loh guys ya. Jadi berjenjang gitu guys ya. Turun-turun sesuai dengan ini ya gitu guys ya. Sesuai dengan penerima manfaat gitu loh guys ya. Nah guys, ini di aturan tersebut, jadi kalau saldonya ini contoh ya guys ya. Contoh ya. Contoh itu peserta A ya. Peserta A itu dia waktu udah pensiun saldonya itu 600 juta ya guys ya. Kalau saldonya 600 juta ya, dia kena BPH, dikenakan pajak ya, itu 550 juta ya, karena PTKP ya, PTKP-nya 50 juta. 550 juta dikali 5%, 27 juta ya guys ya. Saldonya itu jadi 572.500 ya. Setelah dikurangi manfaat pensiun 20%, 114 juta, ternyata saldo manfaat pensiun 80%-nya itu hanya 458 juta. Maka ini dibayar sekaligus ya guys ya, dibayar semuanya ya. Jadi 572 jutanya ini full kasih semua. Nah, simulasi yang kedua nih, peserta B nih ya, ini dia dapat 572 juta 500 guys ya. Jadi dia mendapatkan saldo ya setelah dikurangin pajak 31.500 itu 648.500. 20%-nya ya dibayarkan sekaligus itu 20%, itu 129 juta. Saldo manfaat pensiunnya itu 80%-nya itu 518 juta ya. Saldonya manfaat pensiun di atas 80 mengingat saldo manfaat pensiun 80% itu di atas 500 juta, maka 80%-nya itu ya 518.800 ini wajib dialihkan ke asuransi jiwa untuk membeli produk anuitas ya guys ya. Nah, yang 20%-nya 129.700.000 itulah dapat dibayar langsung ke peserta ya. Nah, jadi nanti 518.800-nya ini kalian akan mendapatkan manfaat pensiun secara anuitas setiap bulan seumur hidup ya, sampai kalian wafat ya. Kalau kalian wafat nanti turun ke istri kalian, tapi keterimanya cuma 75%. Nanti kalau istri kalian meninggal juga jatuh ke anak kalian gitu loh guys ya, sampai anak ketiga, tapi hanya sampai dengan mereka menikah, atau kalau mereka nggak nikah 25 tahun ke atas udah nggak dikasih lagi gitu loh guys ya, anak kalian gitu guys ya. Ini
pensiun itu seperti itu guys ya, dana pensiun ya, dana pensiun. Kalau kalian ikut program dana pensiun itu dapatnya segitu. Nah guys, di video kali ini pertama kita akan simulasikan dulu nih guys ya, untuk dana pensiun ini dapatnya berapa ya guys ya. Oke, kita asumsikan guys ya, tanggal perhitungannya itu awal tahun kemarin ya, 1 Januari guys ya. Nanti kita akan bandingkan dengan sahamnya juga soalnya di awal Januari guys ya. Nah, kita asumsikan guys, kalian itu umurnya udah 43 tahun nih guys ya, 19 ini guys ya, 43 tahunan lah ya guys ya. Sorry. 1982 ya, kalian katakanlah kalian 1 Februari lah guys ya tanggal lahirnya. Nah, kalian misalnya penghasilannya itu 16 juta ya guys ya. Nah, dana pada saat perhitungan itu katakanlah kalian nggak punya duit ya, 0 ya guys ya. Nah guys, pensiun normal itu 55 tahun ya guys ya. 55 tahun. Katakanlah kalian iuran dari perusahaan itu 2 juta ya guys ya. Iuran kalian itu 1 juta, jadi 3 jutaan ya, sebulan tuh 3 juta. Katakanlah kalian naik gajinya 6% ya. Nah ini guys, ada 3 pilihan ya, moderate, konservatif, dan agresif ya guys ya. Tapi gue katakan apa adanya aja guys ya. Gue dulu mantan pernah jadi agen insurance guys ya. Jadi memang untuk lembaga keuangan, pengelola investasi guys, itu untuk mendapatkan 10% ini per tahun itu hampir jarang sekali guys ya. Yang rata-rata itu terbaiknya itu di 9,5%, 9% itu udah bagus ya guys ya. Nah, ini kita katakanlah ya guys ya, kita katakanlah pakai yang agresif aja lah, meskipun ini berat guys ya, untuk mencapai 10% ini itu susah. Yang rata-rata itu di 8% guys untuk dana pensiun guys ya. Kita pakai yang maksimum aja guys ya. Oke, dengan menabung 3 juta guys, kita dapat duit berapa guys? Kita hitung ya guys ya. Nah ini guys ya. Jadi guys, dengan kalian ya, dengan kalian menabung 3 juta di dana pensiun ya, mulai Januari ini, Januari 2025, umur kalian 43 tahunan ya, kalian pensiun umur 55, berarti sekitar 12 tahun kalian menabung, kalian mendapatkan manfaat pensiun 729 juta guys ya. 729 juta. Nah, tahap 1 20%, 145 juta ini akan dikasihkan ke kalian ya, dikasih ke kalian. Nah, sisanya 583 juta ini harus dibelikan yang namanya anuitas seumur hidup ya. Anuitas seumur hidup itu besarannya berapa? Kalau 583 juta dapatnya 2.800.000 guys ya. Ini setiap bulan ya. Manfaat pensiun bulanan dalam bentuk anuitas itu 2.800.000 ya. 2.800.000 ini untuk saat ini guys ya. Mohon maaf ya guys ya, untuk hidup 2.800.000 ini berat sekali guys ya, berat ya. 2.800.000 ini dengan kondisi sekarang ya guys ya, ini kalau kalian ke mall itu paling cuman cukup untuk beli sepatu satu ya guys ya. Ini 2.800.000 ini. Kalau kalian gaya hidupnya sangat sederhana ya, hanya makan beras, tahu, tempe ya, mungkin ini cukup ya guys ya, 2.800.000 ya. Gua nggak tahu ya ini layak atau enggak kalau bagi kalian ya. Kalau bagi gua guys, 2.800.000 ini mohon maaf, ini menurut gue sih masih kekurangan sekali ya guys ya. Jadi dana pensiun itu seperti itu guys ya. Dana pensiun kalian menabung 3 juta dapat pensiunannya 2.800.000, tapi ini memang seumur hidup ya guys ya. Seumur hidup kalian akan dijamin 2.800.000 ini akan diterima sampai kalian wafat, lalu ganti ke istri kalian, lalu ganti ke anak kalian yang umurnya masih di bawah 24 tahun atau belum nikah ya. Kalau udah nikah bubar ya guys ya, nggak dikasih lagi guys, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita seperti biasa guys, kita simulasi dengan saham ya guys ya. Kita bandingkan dengan saham dengan metode dividen reinvest. Nah, kita dividen reinvestnya seperti
yang Bang Omon-Omon update terakhir, kita tidak investasikan di saham yang sama, tapi kita reinvest di saham yang membagikan dividen selanjutnya gitu loh guys ya. Ini CLP ini ini bukan rekomendasi ya guys ya, ini hanya sekedar buat simulasi aja gitu loh guys ya. Dan CLP ini bukan saham yang terlalu besar juga dividennya guys. Kalian boleh ganti CLPI atau PTBA juga kalian boleh ganti yang lain. It's okay, ini hanya untuk simulasi aja guys ya. Jadi guys, katakanlah kita sama ya dengan si dana pensiun tadi, kita nabungnya 3 juta sebulan. Kita mulai Januari ya. Dapatnya itu 36 juta ya setahun guys ya. Ini kita tabungin PTBA ya guys ya. Nah, PTBA ini asumsikan kita harganya segini-segini aja gitu guys ya. Habis 2690, harganya akan tetap sama terus di 2758 ya. Dividennya pun kita anggap samalah 371 terus ya, flat meskipun batubara akan naik turun ya. Tapi kita pakai average-nya ya. Ini average-nya PTBA ini di 371. Nah, CLPI juga kita asumsikan di 2029 dan seterusnya itu dividennya akan sama ya. Lalu kita investasikan lagi di Hexa ya, 500 ya, sesuai proyeksi 2025 ya, proyeksinya di 500, lalu mungkin akan naik ya karena kita asumsikan ya ini sesuai dengan pergerakan mundur di 3 tahun yang kemarin ya, mundur 3 tahun. Nah, selanjutnya di 700 flat ya, flat terus 700 ya. Ya ini simulasi aja guys ya. Lalu di BJTM juga kita asumsikan dividennya segitu-segitu aja 54. Guys, dengan membeli ya setiap bulan kita gajian, kita DCA kan ya, di dollar cost averaging di PTBA selama 12 tahun ya, mulai tahun ini ya, umur kita 43 katakanlah ya. Kalau umur lu lebih muda ya lebih panjang lagi ini guys ya. Dengan masa akumulasi tabungan ya, akumulasi saham 12 tahun di PTBA, lalu dividennya di reinvest ke saham-saham berikutnya yang membagikan dividen juga ya. Akhirnya guys, kalian setelah 12 tahun di masa pensiun, ketika lo umur udah 55, lu punya dividen itu 722 juta guys ya, dan lu punya aset 1,153 miliar ya. Setiap bulan kalian akan mendapatkan uang 11 juta. Ini di umur kalian di 55. Nah, nanti ketika kalian belum ambil ini ya guys ya, kalian masih reinvest lagi, tentunya ini akan bertambah. Tapi kalau diasumsikan kalian mengambil dividennya ya mungkin ini tidak akan dividen per bulan kalian tidak akan nambah lagi gitu guys ya, gitu. Dan asetnya ini asumsi harganya tetap gitu guys ya, padahal saham itu harganya tidak tetap guys, jadi terus naik gitu guys ya, terus naik. Kita asumsikan BJTM tetap di 675 terus gitu loh guys ya. Kita asumsikan juga Hexa harganya di 6.600 terus gitu loh guys ya. Kita asumsikan harganya itu tetap sama, ternyata saham itu jauh lebih menguntungkan nih guys ya dibandingkan dengan dana pensiun. Tetapi ya ada plus minusnya guys ya. Kalau dana pensiun ini tentunya kalau kalian wafat, istri kalian tetap mendapatkan dana pensiun. Kalau di saham ini, kalau kalian wafat, ini juga tetap bisa diwariskan guys. Tapi kadang-kadang ya itu ini kan butuh sedikit pengetahuan nih guys ya. Kalau nggak tahu ya, ternyata istri kalian atau anak kalian ya itu ditarik ya, ditarik semua duitnya, ya sudah, berarti selesai, tidak ada lagi dividen dan tidak ada lagi aset gitu loh guys ya. Kalau ini sahamnya dijual semua terus dicairkan dalam bentuk uang, tentunya ini akan selesai. Tapi kalau di dana pensiun ya ini 2.800.000 akan terus kalian terima gitu loh guys ya sampai kalian meninggal. Lalu kalau kalian sudah meninggal, istri kalian dikasih terus juga sampai istri kalian meninggal. Ya bedanya seperti itu guys ya. Ini kecil ya, mungil banget, tetapi mungkin ini lebih terjamin gitu loh guys ya, lebih aman ya. Kalau saran Bang Omon-Omon, menurut Bang Omon-Omon, ya kenapa nggak dua-duanya aja gitu loh guys ya. Dana pensiun juga kita
menabung ya guys ya, di saham juga kita menabung, tentunya akan dapat combo ya, dari saham naik turun kalian tetap dapat ya, kalian dapat ya, meskipun dan potensinya jauh lebih besar kalau di dana pensiun kecil tetapi ya lebih aman. Ya mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.